Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali pada pelajaran Nahwu dengan kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada fasal pertama daripada bab pertama, yaitu dengan judul Al-Ismul Mu'rab. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah sama-sama kita bahas bahwasannya isim itu apabila dibagi sesuai dengan bisa atau tidak harokatnya berubah menjadi dua. Yang pertama mu'rab, yaitu yang bisa berubah, dan mabni yang tidak bisa berubah. Dan pada hari ini, kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagian yang pertama, yaitu al-ismul mu'rab. Apa itu al-ismul mu'rab? Al-ismul mu'rab huwa alladhi yataghayyaru syaqlu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya dengan atau bersamaan dengan perubahan posisinya dalam kalimat. Dan isim mu'rab itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Ketiga-tiganya ini adalah istilah nahwu yang telah disepakati, tidak bisa kita mengganti dengan terjemahan ya istilah ini. Jadi kita dipaksa untuk memahaminya dan menggunakannya apa adanya. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa al-ismul mu'rab dibagi menjadi marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Untuk pengenalan singkat, apa sih yang dimaksud dengan marfu? Intinya adalah marfu adalah setiap isim yang harokat aslinya adalah dhammah. Ya, ketika saya bilang ar-rajulu berarti isim ini marfu. Ya, kemudian adapun mansub yang tanda aslinya adalah fathah. Ya, yang kalau seandainya saya mengatakan ar-rajula, maka dia adalah mansub. Ya, isim ini adalah mansub. Terus kemudian al-majrur, majrur itu yang tanda harokat aslinya adalah kasrah. Ya, contohnya ar-rajuli, maka ketika kita mendapatkan kata-kata ar-rajuli, maka kita katakan isim ini adalah isim majrur, isim yang majrur. Dan kapan dia menjadi marfu, kapan dia menjadi mansub, kapan dia menjadi majrur, nah ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pelajaran-pelajaran ke depan. Untuk saat ini kita pahami terlebih dahulu bahwa isim mu'rab itu dibagi menjadi marfu, mansub, dan majrur. Cukup itu saja, tidak perlu kita kembangkan ya, supaya tidak terlalu memusingkan diri kita, bagi yang tentu saja bagi yang baru belajar ilmu nahwu. Ya, adapun yang sudah memahaminya, alhamdulillah, insyaallah paham. Ya, sekarang kita akan membahas satu persatu detail tentang marfu. Ya, al-ismul marfu, awalan alamatu raf'il isim. Ya, yang pertama dari pembahasan isim marfu adalah tandanya, tanda rafa daripada isim. Tanda apa saja tandanya kalau isim itu marfu? Kurang lebih seperti itu maknanya. Alamatu raf'il isim hiya, tanda-tanda rafa isim, ya tanda-tanda bahwa isim itu marfu adalah pertama ad-dhammah, yang kedua al-alif, yang ketiga al-waw. Sudah ya? Insyaallah dipahami. Terus permasalahannya kapan isim itu marfu dengan dhammah? Yang pertama kalau isim itu adalah mufrad ya. Yang kedua jika jamak muannas salim. Yang ketiga jika jamak taksir ya. Contohnya adalah najaha at-talibu ya, najaha at-talibu. At-talibu kita katakan bahwa at-talibu ini marfu dengan dhammah. Kenapa? Karena dia mufrad ya. Terus kemudian hadarat al-mudarrisat, hadir para guru ya, guru perempuan. Ini adalah jamak muannas salim ya. Dia dirofakkan atau dirofakkan atau tanda rofaknya adalah dhammah. Terus yang terakhir adalah qoma ar-rijal ya, jamak taksir. Qoma ar-rijalu ya, ini adalah jamak taksir. Saya akan coba menerangkan sedikit ya, saya coba untuk menyelami mereka yang belum pernah belajar ilmu nahwu. Jadi di dalam mengi'rabkan jumlah di dalam nahwu ya, kita harus memahami dulu jabatan kata daripada setiap kata yang kita ingin tahu ya, posisinya dia sebagai apa. Seperti dalam hal ini kita katakan najaha at-talibu, najaha at-talibu.
telah lulus thalib. Thalib di sini adalah posisinya sebagai sebagai orang yang disandarkan kepadanya fiil yang tadi kita sebutkan, ya. Jadi najaha thalib, siapa yang berhasil thalib itu. Jadi kata apa namanya, fiil ini disandarkan kepada thalib, ya. Dan thalib ini dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, posisinya adalah sebagai fa'il. Dan setiap fa'il, perhatikan, setiap fa'il hukumnya marfu, ya. Jadi di dalam mengirabkan kita harus paham dulu apa posisinya dia di dalam jumlah, kemudian apa hukumnya, kemudian apa tandanya. Nah, kasusnya di dalam kata-kata najaha at-thalibu. Najaha at-thalibu. Najaha fi'il madhi, at-thalibu adalah fa'ilnya. Dan setiap fa'il hukumnya, jadi jabatannya di sini atau posisinya di sini adalah sebagai fa'il. Kemudian hukumnya apa? Setiap fa'il di dalam nahwu atau di dalam bahasa Arab, dia hukumnya adalah marfu, ya. Kemudian tandanya apa? Tandanya dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena dia mufrad, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang kedua, hadarat al-mudarrisat. Hadarat fi'il, al-mudarrisat fa'il. Fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya marfu. Marfunya dengan apa? Dengan dhammah juga. Kenapa? Karena dia adalah jama' al-muannats as-salim. Kemudian yang berikutnya, qama ar-rijal. Qama fi'il madhi. Ar-rijal fa'il. Hukumnya apa fa'il? Marfu. Kemudian tandanya apa? Dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jama' taksir. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Kalau belum pahami, silakan untuk meninggalkan di pertanyaan di komentar, silakan. Kemudian tanda yang kedua adalah al-alif. Ya. Kapan sebuah isim itu marfu dengan tanda alif? Yang pertama adalah fil musanna. Ya, apabila dia isimnya adalah musanna, ya. Dan wa hadhihi al-alifu, dan alif ini laisat juz'an minal isim, dan alif ini bukan bagian daripada isim. Wa innama tuzadu ilal ismi, akan tetapi dia ditambahkan ilal ismil mufrad, kepada isim yang mufrad tadi, lidilalati ala tasniyah, untuk menunjukkan bahwa dia jumlahnya dua, ka'alamatin li raf'i al isim, atau sebagai tanda daripada dia adalah isim yang marfu. Contohnya najaha at-talibani. Najaha at-talibani. Ini adalah musanna mudzakkar. Najaha artinya berhasil atau lulus, at-talibani dua siswa. Ya, hukumnya apa? Hukumnya atau jabatan katanya apa di sini? Sebagai fa'il. Karena apa? Karena dialah yang disandarkan kepadanya fi'il. Jadi dia adalah fa'il. Kemudian tandanya apa? Tandanya hukumnya marfu. Tandanya apa? Tandanya adalah alif. Kenapa? Karena dia musanna, yaitu karena dia adalah isim yang menunjukkan dua orang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tha'iratani aliyatani. Juga sama, ya. At-tha'iratani posisinya adalah sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Karena dia letaknya di awal jumlah. Setiap isim yang terletak di awal jumlah adalah mubtada. Dan setiap mubtada hukumnya adalah marfu. Tandanya apa? Tandanya adalah alif. Kenapa? Karena dia musanna. Kemudian aliyatani, dia adalah kata yang melengkapi makna daripada mubtada. Disebut di dalam ilmu nahwu adalah sebagai khabar. Dan khabar itu hukumnya juga sama seperti mubtada, yaitu marfu. Tandanya apa? Tandanya alif. Kenapa? Karena dia adalah isim musanna. Insyaallah mudah-mudahan dipahami. Terus kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga daripada isim yang marfu adalah al-waw, ya. Kapan marfu dengan waw? Fi jam'i al-mudzakkari as-salim, yaitu pada jamak mudzakkar salim. Kemudian wal asmaul khamsah, dan juga asma khamsah. Asma khamsah itu apa? Ab, akh, ham, fu, dhu. Tapi dengan catatan jika posisinya dia diidofakan, ya, kepada isim yang lainnya. Kemudian waw al-jama', waw di jama' ini laisat juz'an minal isim, dia adalah bukan bagian daripada isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufrad, akan tetapi dia ditambahkan kepada isim yang mufrad lidilalati alal jama', untuk menunjukkan bahwa ini adalah
lafaz jamak, ya, bentuk plural, ya. Kemudian wa ka'alamatin lirrafa, dan juga dia sebagai tanda daripada rafa, ya. Contohnya hadara al-muhandisun, ya, ini adalah al-muhandisun adalah jamak mudzakkar salim. Hadara artinya adalah datang, hadir. Al-muhandisun insinyur, ya, para insinyur, ya. Al-muhandisun posisinya atau jabatannya di dalam jumlah atau di dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il. Kenapa? Karena dialah isim yang disandarkan kepadanya fi'il. Dia disebut fa'il. Dan fa'il sekali lagi hukumnya adalah marfu, dan tandanya adalah waw. Kenapa tandanya waw? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian jaa akhuka, ini merupakan, ya, kata-kata akhuka sebagaimana kita sebutkan merupakan salah satu daripada al-asma al-khamsah, asma yang 5, ya. Jaa datang, akhuka pelakunya, ya, orang yang datang, akhuka saudara kamu. Jadi akhuka di sini kita katakan dia adalah fa'il, ya, jabatan katanya atau posisinya di dalam jumlah, di dalam kalimat adalah fa'il. Hukumnya marfu, tandanya tandanya waw. Kenapa? Karena li'annahu minat asma'il khamsah. Ya, itu. Kemudian insyaallah mudah-mudahan jelas dari apa yang saya terangkan, dan sekali lagi bila ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Jangan sekali-kali meninggalkan pelajaran ini sebelum kita memahaminya. Artinya terus simak, buka kitabnya, kemudian kalau tidak paham tanyakan. Kalau sudah paham baru siap untuk menyaksikan pelajaran yang berikutnya, ya. Malhudhah, catatan. Yang pertama, tusamma ad-dhammatu alamat ar-raf'i al-asliyah. Dhammah itu dinamakan sebagai tanda rafa yang asli. Wa tusamma al-alifu wal waw alamatai ar-raf'il far'iyyataini. Ya, dan dinamakan alif dan waw sebagai tanda rafa cabang. Yang ba, yurfa al-ismu al-mu'tal al-akhiru bil alif. Kalau dia adalah termasuk isim yang mu'tal, maka dirafa'kan dengan alif. Contohnya al-fatah, ya, au bil ya'i mislu al-qadhi, ya, bi dhammah muqaddarah ala akhirih, dengan dhammah yang ditaksirkan atau dhammah muqaddarah ala akhirih. Saya kasih contoh supaya gampang, ya. Ketika kita mengatakan najaha al-fatah, najaha al-fatah, telah lulus pemuda. Al-fatah ini dia adalah fa'il, ya. Terus kemudian hukumnya jabatan katanya fa'il, posisinya fa'il. Hukumnya apa? Marfu. Ini kaidah ini, ya. Pokoknya setiap fa'il hukumnya marfu. Tandanya apa? Tandanya adalah dhammah muqaddarah ala al-alif, ya. Dhammah muqaddarah ba yurfa al-ismul mu'talul akhiru bil alif, ya. Isim mu'tal akhir dirafa'kan dengan alif. Contohnya al-fatah, ya. Au bil ya mislu al-qadhi, atau dengan ya seperti kata-kata al-qadhi, bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih, dengan dhammah yang ditaksirkan, ya, dhammah muqaddarah ala akhirih, dhammah muqaddarah di akhirnya. Saya kasih contoh, misalnya najaha al-fatah. Al-fatah, ya, jabatan katanya adalah sebagai fa'il, ya. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya marfu, ya, karena marfu ini adalah kaidah, setiap fa'il hukumnya marfu. Tandanya saja yang berubah-ubah. Tandanya di sini apa? Tandanya adalah dhammah muqaddarah alal alif, ya, alal alif. Alifnya mana? Kata-kata fatah itu, ya, bukan ya, itu namanya alif, ya, alif maksurah, ya. Kemudian juga kata-kata al-qadhi, ya. Kata-kata al-qadhi, kalau saya katakan najaha al-qadhi, telah berhasil al-qadhi, hakim, ya. Al-qadhi kita katakan dia adalah sebagai fa'il, dan hukumnya seperti saya katakan dia adalah baku, hukumnya adalah marfu. Tandanya berubah. Tandanya apa? Tandanya dhammah muqaddarah ala al-ya, ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.